Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak Guru GTK SLB Negeri Cinta Asih yang bersedia hadir pada acara diseminasi aksi nyata budaya positif di SLB Negeri Cinta Asih. Acara yang pertama yaitu adalah mengucapkan basmalah bersama-sama sebagai wujud kita berterima kasih kepada Allah karena bisa berkumpul dalam acara yang semoga mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ada pembukaan yang akan disampaikan oleh Bapak PLH SLB Negeri Cinta Asih, Bapak Sandiaji MPD. Untuk itu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala kenikmatan, nikmat sehat, nikmat segar hari ini sehingga kita dapat berkumpul mengikuti kegiatan yang sudah diagendakan mengenai diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Bu Sufi Ainun. Salawat dan salam kita curahkan, kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat berkah dari segala apa yang beliau ajarkan. Bapak Ibu sekalian, mewakili Ibu Kepala Sekolah yang hari ini tidak bisa hadir karena memang kesehatan beliau yang sama-sama kita tahu ya, masih melakukan pengobatan, terapi dan sebagainya. Mudah-mudahan segala yang diikhtiarkan oleh Ibu Kepala Sekolah mendapatkan hasil yang terbaik. Beliau sehat kembali, dapat berkumpul kembali dengan kita bersama-sama melakukan aktivitas di sekolah. Bapak Ibu, untuk kegiatan diseminasi ini sudah beberapa kali kita lakukan, karena alhamdulillah sekolah kita sudah banyak guru-guru yang menjadi guru penggerak ya. Awal ada Pak Dodi, ada Bu Fitri, ada Bu Umpul awalnya. Kemudian nanti akan ada lagi, sekarang Bu Fitri, Bu Sufi Ainun, nanti ada Bu Ani, Bu Ocha, ya mudah-mudahan Pak Yadi. Tapi Pak Yadi pakainya harus dengan saya. Harus didampingi tadi dengan saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang P3K juga tidak untuk kemungkinan yang sudah guru penggerak Bu Teti. Yang lainnya silakan, kalau memang ada kesempatan kenapa tidak. Tujuannya bukan apa-apa, kalau kata buku semakin kita menghadapi perubahan zaman, kalau kita tidak melakukan perubahan dari diri kita sendiri, maka kita akan tergilas oleh zaman itu. Gitu ya Bu ya. Oleh karena itu tidak bosan-bosan, karena kita sudah menentukan hidup kita menjadi seorang guru yang harus siap dengan perubahan, yang harus siap dengan segala tantangan di zaman ini. Yang mau tidak mau kita harus bisa menjawab tantangan itu dengan cara pengembangan potensi diri kita. Salah satunya dengan mengikuti diseminasi ini, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Sufi Ainun sangat bermanfaat buat kita, bermakna, dan yang paling utama demi kemajuan layanan pembelajaran di SMP Cinta Asih. Untuk itu yang terakhir saya ucapkan banyak terima kasih pada Bu Sufi Ainun. Mudah-mudahan
kegiatan-kegiatan lainnya berjalan dengan lancar sampai di akhir final dinyatakan lulus dan mendapat sertifikat guru penggerak. Apalagi sekarang kita semua jadi guru penggerak Jawa Baratnya. Waduh, Jawa Barat jadi guru penggerak. Bu Enda juga yang sudah mau pensiun jadi guru penggerak. Pak Eva ya Pak. Ya kita hikmahnya memang ternyata ya dibawa asik jadi enak gitu ya. Bapak Ibu, saya tidak bisa menemani sampai akhir karena ada tugas lain, harus mengisi ekspektasi perilaku berkaitan dengan tutup SKP tanggal 24 yang akan dilakukan seluruhnya oleh PNS dan P3K yang sudah menaikkan kontrak kerja dari Januari. Kalau yang P3K yang tahap 4 belum, karena baru Juli ya, jadi belum ditutup. Oleh karena itu saya harus mengisi ekspektasi perilaku. Salah satu syarat untuk bisa menutup SKP itu jumlahnya setiap orang itu ada 7 aspek yang harus diberikan deskripsi ekspektasi perilaku yang diharapkan oleh atasan kepala sekolah. 7 aspek dikali 98 orang. Jadi wayahna saya harus kejar target, entah itu kalau ibu menginginkan berbeda-beda ekspektasinya, ya saya jawab ya, insya Allah akan berbeda setiap angkatan dan setiap golongan. Mudah-mudahan dapat selesai hari ini atau besok sehingga Bapak Ibu dapat tutup SKP. Itu di luar konteks ini ya. Jadi saya mohon maaf Ibu Sufi Ainun, Bu Lucy, teman-teman, saya tidak bisa menghadiri sampai selesai. Hanya bisa membuka acara ini. Mudah-mudahan acara ini berjalan lancar, Bapak Ibu dapat manfaatnya dan selesai keluar dari sini menjadi orang-orang yang sudah siap dengan budaya positif. Demikian mungkin sambutan dari saya cukupkan sekian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sandiaji MPD yang telah menyampaikan sambutannya. Ibu Bapak mohon aplausnya. Saya itu ya. Terima kasih Bapak. Oke. Selanjutnya untuk ke acara selanjutnya yaitu kita akan mendengarkan diseminasi yang akan disampaikan oleh Ibu Sufi Ainun Farhah SPD. Beliau ini adalah calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Bandung dan alhamdulillah beliau mendapat tanggung jawab sebagai wakase kesiswaan. Sebelum itu mari kita yel-yel dulu ya Bapak Ibu. Ini yel-yel yang biasanya disampaikan oleh Ibu Sufi Ainun. Jadi nanti kalau saya bilang selamat pagi, Ibu Bapak jawabnya 3 kali. Pagi, pagi, pagi. Oke, siap Ibu Bapak? Siap. Oke. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya mangga kepada Ibu Sufi Ainun untuk menyampaikan diseminasinya. Terima kasih Ibu Lucy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berbagai nikmat dan karunia sehingga kita masih bisa berkumpul pada kesempatan ini ya Bapak Ibu ya. Terima kasih kepada Bapak Salwi Aji Cahaya Raya yang beliau sudah berkenan untuk membuka kegiatan hari ini. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu rekan-rekan guru di SLB Negeri Cinta Asih yang sudah mau menyempatkan waktunya untuk menghadiri kegiatan diseminasi mengenai budaya positif ini. Bapak Ibu mungkin hari ini sudah lelah ya karena sudah mendampingi siswa-siswi kita dalam kegiatan yang memperingati HUT RI. Ya, gimana Bapak Ibu perasaannya sekarang? Apa yang terasa, lelah kah atau masih semangat kah? Semangat ya. Nah, saya ingin ini ada berapa orang coba berpasangan berhadap-hadapan Bapak
Ya, Pak Dadang sama Bapak Bu Yuda, Bu Ani. Umi sama siapa Umi? Berpasangan berdua-dua. Boleh berdiri ya biar tambah semangat, biar energinya keluar. Ya, Ibu sama Bapak karena berhadapan, berhadapan. Bu Eli sama Bu Lucy. Oh, sudah pas ya? Oke, berhadapan. Mangga tatap mata rekan atau pasangannya. Tatap matanya. Lihat sama Bu Lucy boleh. Tatap, sudah ditatap belum? Tatap ya. Coba sekarang Bapak Ibu setelah menatap silahkan kasih senyuman terbaik untuk pasangannya. Senyumnya yang tulus. Nah, untuk melepaskan hawa-hawa atau energi negatif dari kita dan berganti dengan energi positif. Dan gimana senyumnya? Ada yang ingat hutang ini saya disenyumin teh kenapa? Sekarang saya punya permainan ya. Ada mungkin sebagian sudah pada tahu ya, tapi belum pernah diterapkan di sini ya. Warna hijau dan hitam. Tangan kanan Bapak Ibu coba angkat tangan kanan. Nah ini adalah ini ya. Oh sini. Salah satu mangga milih warna mau hijau mau hitam. Pilih salah satu. Ada apa? Hijau tadi Bapak hitam ya. Nah sudah ya, tangan kanannya siap. Instruksinya seperti ini Bapak Ibu. Kalau saya bilang hijau, berarti Bapak Ibu yang tadi memilih hijau, coba ambil tangan rekannya dan orang yang tadi memilih hitam itu menghindar. Ya, mengerti tidak? Kalau saya bilang hitam nih, Umi. Ya. Kalau saya bilang hijau, Umi nangkap tangan Bu Endah dan Bu Endah tangannya menghindar. Nah, kalau saya bilang kebalikan hitam, berarti Umi yang nangkap, Bu Endah yang menghindar, seperti itu ya. Ya, Bapak Ibu. Siap ya. Ya. Mana Pak Dadang tangannya mana tuh disumputnya Pak Dadang? Gini, tangannya gini, siap nih ya. Hijau. Siapa yang bisa? Kita ulangi sekali lagi ya. Siap. Hitam. Ada yang tertangkap Bapak Ibu? Sekali lagi ya. Sekali lagi nih. Konsentrasi Bapak Ibu. Hitam. Ada yang tertangkap lagi? Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Jadi yang mana untuk ya? Baik Bapak Ibu. Nah, pada kesempatan kali ini sebelum kita memasuki materi, saya ingin kita membuat kesepakatan dalam forum ini. Nah, kesepakatan itu apa sih fungsinya? Nah, untuk menjaga keberlangsungan kegiatan kita agar lebih tertib dan sesuai dengan apa yang kita harapkan Bapak Ibu ya. Ini saya kasih contoh satu kesepakatan forum diseminasi ini. Yang pertama, menghargai siapapun yang berbicara ya. Jadi ketika ada yang berbicara, kita harus mendengarkan.
Terus dari Bapak Ibu yang lain, mangga acungkan tangan yang mau menambahkan kesepakatan kelas. Dari Bu Yuda dulu. Ayo Bu Yuda. Apa yang mau kita sepakati untuk pertemuan kita kali ini? Fokus kepada pembicara. Fokus kepada pembicara, boleh. Fokus kepada pembicara. Lalu dari Bu Aning ada? Boleh. Oh, boleh makan permen, Bu. Oh iya, boleh kita sepakati ya, boleh izin ke belakang Bapak Ibu? Boleh ya. Iya. Oh, dengan bergiliran ya Bumbu ya. Boleh izin. Oh iya, masa ke belakang semuanya. Boleh sambil makan permen boleh. Terus boleh izin ke belakang dengan bergiliran. Ada yang lain yang mau menambahkan? Ayo Ibu. Kebersamaan kata Ibu Lucy. Mengikuti kegiatan sampai selesai. Boleh. Ada kertas ya. Kebersamaan. Tidak mengganggu. Ikuti kegiatan sampai tuntas. Bekerja dengan mengajukan. Ya. Bertanya dengan mengacungkan tangan terlebih dahulu. Mau disepakati berapa nih Bapak Ibu poinnya? 50. 7 cukup 7? Cukup. Baik, kesepakatan forum ini ada 7 poin. Yang pertama, menghargai siapapun yang berbicara. Lalu fokus kepada pembicara. Lalu boleh sambil makan permen. Lalu boleh izin ke belakang dengan bergantian. Lalu yang kelimanya itu adalah kebersamaan. Yang keenamnya mengikuti kegiatan sampai tuntas. Dan yang terakhir, yang ketujuhnya, bertanya dengan mengacungkan tangan terlebih dahulu ya. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat, oke. Bapak Ibu ada yang tahu apa itu budaya? Udah nggak asing ya kata budaya ya? Coba ada yang mau sukarela memaparkan apa yang sudah dipahami dari kata budaya itu? Ada yang mau? Budaya. Bu Lilis, apa budaya itu yang Bu Lilis tahu? Nilai-nilai atau keyakinan. Nilai-nilai atau keyakinan. Oh ya, Bu Haji Lilis ini. Kebiasaan yang dilakukan pada setiap hari. Ya betul ya. Ada yang lain yang mau menambahkan? Cara hidup yang dimiliki seseorang di suatu lingkungan. Ya. Kesepakatan kita ya Bu Lilis apa dulu sebelum mengacu? Kita ulangi, silakan. Cara hidup seseorang di suatu lingkungan. Ya, Cara hidup dan kebiasaan seseorang. ya betul ya. Ibu, Bu Ratna? Akal budi atau kebiasaan yang dapat oleh seseorang secara diteruskan dari generasi ke generasi. Oke, tepuk tangan untuk yang sudah menjawab. Nah, hebat ya, betul yang kata Bapak Ibu barusan bilang. Nah, budaya adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi seperti itu ya. Nah, apa bedanya budaya dan budaya positif? Kalau budaya itu umum ya. Kalau budaya positif adalah sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Nah, untuk menciptakan budaya yang positif di sekolah, Bapak Ibu, guru harus mampu menjalankan perannya dalam menciptakan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan di sekolah. Karena budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir dan bertindak serta mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab.
Nah, untuk menciptakan budaya positif ini ya, ada beberapa konsep yang harus kita ketahui sebagai guru ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada 6 konsep yang harus kita ketahui untuk dapat menciptakan budaya positif ini ya Bapak Ibu ya. Disiplin positif, lalu motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, lalu kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Nah, ini konsep-konsep yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, disiplin positif ini bisa dikatakan juga sebagai pendekatan dalam mendidik anak yang berfokus pada pengembangan hubungan yang saling menghormati antara orang tua atau guru dengan anak, ya. Pendekatan ini mengutamakan pembangunan karakter dan mengajarkan anak untuk mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka sendiri, ya Bapak Ibu ya. Nah, disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, motivasi dari diri mereka sendiri, bukan karena paksaan, pujian, ataupun hukuman. Nah, disiplin positif ini kemana mengacunya gitu ya, bertujuannya untuk apa? Untuk membentuk atau membentuk karakter profil pelajar Pancasila dalam diri siswa-siswi kita Bapak Ibu ya. Nah, seperti yang kita tahu ada berapa karakter profil Pancasila? Ada 6. Apa saja Bapak Ibu? Beriman dan bertakwa. Nah, ya, yang keduanya mandiri, yang ketiganya ya, lalu yang keempat yang kelima ya, dan yang terakhir. Nah, jadi pembelajaran kita itu atau pembentukan karakter yang kita bangun sehari-hari untuk siswa-siswi kita itu ya bertujuannya untuk ini, membentuk profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, ada yang pernah dengar teori motivasi perilaku manusia? Apa sih gitu yang mendasari seseorang berbuat sesuatu? Ada yang pernah dengar nggak? Ternyata ya Bapak Ibu ya, yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu itu ada 3. Yang pertama itu motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya nih ya, ini tuh motivasi yang pertama itu motivasi yang paling rendah dari dalam diri individu gitu. Ini contohnya, ada seorang anak, dia itu tidak datang terlambat, dia selalu datang pagi karena dia takut dihukum sama gurunya. Itu motivasi karena takut dihukum. Atau misalkan dia mengerjakan PR, kenapa? Karena dia takut dibully atau dikata-katain sama temannya, kamu tidak pernah ngerjain PR. Nah, jadi dia motivasinya mengerjakan sesuatu itu masih karena takut hukuman atau takut ketidaknyamanan. Nah, yang keduanya itu motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contoh siswa itu rajin sekali mengerjakan PR. Kenapa? Karena dia ingin dipuji sama gurunya, terus ingin dapat nilai 100, makanya dia rajin belajar. Nah, ini motivasinya udah agak naik ya, udah agak tinggi, jadi dia ingin mencapai sesuatu. Nah, untuk motivasi yang terakhir, motivasi ketiga, ini motivasi yang paling tinggi, yaitu motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, Bapak Ibu, ini motivasi yang ketiga ini sudah termasuk motivasi intrinsik gitu. Jadi yang sudah ada dalam diri mereka sendiri. Jadi siswa dia tidak mau datang terlambat, dia selalu mengerjakan PR. Kenapa? Karena dia merasa bahwa saya harus datang pagi-pagi karena memang sudah kewajiban saya gitu. Kenapa saya harus mengerjakan tugas? Karena dia sudah merasa bahwa tugas itu sudah tanggung jawabnya dan dia harus menjalankan tanggung jawabnya. Nah, siswa yang seperti ini berarti sudah punya motivasi intrinsik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri. Jadi bisa dilihat ya,
siswa-siswi Bapak Ibu mereka itu kan ada beberapa ya. Pasti ada yang masih motivasinya eksternal, apakah termasuk yang motivasi ke satu atau kedua, dan ada juga mungkin ya Bapak Ibu yang sudah mempunyai motivasi internal. Nah, ini Bapak Ibu ya, dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas itu, nih, jika ada suatu pelanggaran, kalau ada suatu pelanggaran, pasti kan harus ada sesuatu yang terjadi ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Nah, jadi selama ini kalau misalkan ya Bapak Ibu ada siswa yang melanggar nih di sekolah kita, yang terjadi itu apa? Apakah hukuman yang Bapak Ibu berikan, ataukah konsekuensi, ataukah restitusi ya Bapak Ibu ya? Bisa 3 itu. Nah, kalau hukuman yang gimana? Hukuman itu terjadinya spontan, tiba-tiba. Contoh ada yang siswa yang tidak mengerjakan tugas nih. Misalkan ya Bu Endang marah, Azril kamu tidak mengerjakan tugas gitu. Kamu dihukum, disetrap berdiri di sini misalkan selama jam pembelajaran matematika. Nah, itu termasuk hukuman. Nah, ada juga yang konsekuensi. Nah, konsekuensi itu beda ya dari hukuman. Kalau hukuman mah tidak bersifat mendidik mungkin ya. Jadi lebih spontan ketika anak melanggar suatu aturan atau tidak mengerjakan kewajibannya langsung dihukum ketika itu juga. Nah, kalau konsekuensi itu anak sudah tahu sebelumnya gitu. Jadi sudah ada semacam perjanjian atau kesepakatan dengan siswa. Contohnya, misalkan dia udah tahu nih dia tidak mengerjakan tugas. Berarti guru sudah sebelumnya dikasih tahu kalau dia tidak mengerjakan tugas, bukan hukuman ya, konsekuensinya adalah apa? Misalkan dia menyalin berapa halaman seperti itu. Nah, itu konsekuensi ya. Jadi sudah diberitahu ke siswanya sebelumnya. Nah, ini ada satu lagi mungkin ya. Ini mungkin istilahnya agak-agak baru ya, lebih baru daripada yang sebelumnya. Ini adalah restitusi. Nah, restitusi apa sih restitusi? Nah, ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka gitu. Jadi ketika siswa yang tadi tidak mengerjakan tugas, tidak langsung ujuk-ujuk diberi hukuman, kamu disetrap tidak, atau misalkan kamu nyalin ini pelajaran sebanyak berapa halaman, tidak, tetapi dia itu jadi sudah ini sendiri gitu Bapak Ibu, sudah sadar ketika dia tidak mengerjakan itu, dia akan mendapat konsekuensi. Dan guru memberikan kesempatan pada siswa bagaimana kamu bisa memperbaiki apa yang kamu lakukan atau kesalahan yang telah kamu lakukan seperti itu. Jadi ada proses di mana siswa itu berpikir saya sudah melakukan kesalahan, berarti apa yang bisa saya lakukan untuk menjadi lebih baik dan tidak melakukan kesalahan ini lagi. Nah, untuk keyakinan sekolah atau kelas, nah ini itu guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi Bapak Ibu, baiknya ketika tahun ajaran itu, dan tidak apa-apa misalkan sekarang juga ya, kita itu membuat semacam kesepakatan kelas dengan siswa-siswa kita. Siswa mana sih yang bisa membuat kesepakatan kelas? Ya siswa yang kira-kiranya dia sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar, mana yang tidak. Itu siswa yang bisa kita ajak untuk membuat kesepakatan kelas. Dan bagaimana jika siswanya belum bisa membedakan hal itu? Ya berarti fungsi guru di sini untuk membimbing siswa memahami hal-hal yang mana yang baik, mana yang buruk itu. Nah, contoh keyakinan sekolah atau kelas ini kita bisa membuat ya contohnya seperti ini, semacam poster yang ditempel, misalkan kita tulis aja di karton ya. Di sana kalau siswanya sudah bisa membaca dan menulis, siswa-siswanya menuliskan langsung di poster tersebut. Kalau misalkan siswanya belum bisa membaca dan menulis, ya gurunya yang menuliskannya. Tapi dengan seperti apa? Untuk apa kita tahu profil anak kita? Supaya kita bisa memberikan pembelajaran yang sesuai dengan diri dan karakteristik siswa kita.
ini ya, posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol restitusi ini ada 5 ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti Bapak Ibu coba direfleksikan pada diri sendiri bahwa kita itu selama mengajar itu sudah berperan sebagai posisi kontrol apa? Apakah sebagai penghukum, atau sebagai pembuat merasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau malah sebagai manajer ya Bapak Ibu ya. Saya ada video. Silahkan disaksikan Bapak Ibu. Ada guru A, B, C, D, dan D. Ini guru A. Nah, ini posisi sebagai apa, guru? Penghukum, betul sekali Bapak Ibu. Ini posisi kontrol apa Bapak Ibu? Pembuat merasa bersalah ya. Ini yang selanjutnya. Ini posisi kontrol sebagai teman. Kalau yang barusan posisi kontrol apa? Memantau, betul ya, karena guru itu benar-benar memantau, dia punya data gitu. 3 kali kamu tidak ini. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu. Yang terakhir ya posisi kontrol manager. Iya bisa ya Bu ya, diatur-atur aja. Nah, posisi penghukum ini tadi ya seperti yang sudah dilihat bahwa seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal gitu ya. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, seorang penghukum menggunakan nada atau suara tinggi
bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk atau menghadik gitu ya. Nah, dari hasil dari kontrol penghukum ini memungkinkan murid marah dan mendendam gitu ya, atau bersifat agresif gitu. Jadi bukannya, apalagi anak-anak zaman sekarang ya, ketika kita kerasin itu, guru keras itu atau orang tua keras, bukannya menurut tapi mereka malah melawan ya. Dan ini tuh yaitu ketika siswa dihukum, mereka terlihat nurut tapi mungkin saja mereka memendam ya, memendam rasa tidak suka pada guru dan lain sebagainya gitu. Nah, terus selanjutnya posisi pembuat rasa bersalah. Nah, seorang pembuat rasa bersalah akan bicara dengan nada tenang, cenderung lemah lembut, namun kata-kata yang diutarakan cenderung membuat murid menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru memposisikan dirinya sebagai pembuat rasa bersalah, maka murid menganggap dirinya yang bersalah dan dia akan menyimpan emosi tersebut dalam dirinya ya. Seperti di video tadi ya, yang ini, kenapa kamu tidak mengerjakan? Apa kamu tidak kasihan dengan orang tua kamu? Nah, itu kan membuat murid merasa down ya, merasa rendah diri. Nah, yang selanjutnya posisi kontrol tenang. Nah, dalam posisi ini guru akan berbicara dengan nada ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga agar suasana tetap santai. Nah, kalau posisi kontrol ini murid akan merasa tenang, aman, dan akrab dengan guru. Tetapi gitu ya, karena ini adalah dorongan eksternal gitu, jadi murid merasa aman, nyaman dengan guru tersebut. Tapi ada kekurangan, yaitu jadi murid itu bergantung sama guru itu, jadi guru tersebut. Ketika gurunya diganti, maka murid cenderung akan sulit beradaptasi dengan guru yang lain seperti itu. Dan murid juga cenderung tidak mandiri karena selama ini selalu sama gurunya tuh, ayo kita sama-sama gitu. Jadi murid tidak mandiri. Nah, yang selanjutnya posisi kontrol pemantau, mengandalkan data atau perhitungan untuk mengontrol murid. Jadi benar-benar gurunya rajin banget ya dikontrol, misalkan tulis ini siswa ini terlambat datang sekian kali, tidak mengerjakan tugas sekian kali. Jadi ketika murid itu melakukan kesalahan, gurunya udah langsung data-data keluar ya, kamu sudah tidak mengerjakan tugas 3 kali, kamu ini nih, datanya sangat lengkap sekali ya, seperti itu. Nah, dampaknya apa? Nah, dampak ke murid juga, jadi si murid itu harus selalu menghitung kesalahan saya berapa, atau saya sudah melakukan prestasi berapa kali gitu. Untuk apa? Karena biasanya guru yang pemantau ini memberikan reward dan punishment juga untuk siswanya. Nah, yang terakhir posisi kontrol manager. Nah, ini adalah posisi kontrol yang disarankan ya Bapak Ibu ya, untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif. Nah, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Nah, tujuan dari posisi ini adalah agar murid bisa merefleksi atas tindakannya. Nah, guru dengan tulus akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna sehingga murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari solusi untuk menyelesaikannya. Nah, suara pada kontrol manager ini tidak netral ya Bapak Ibu, tidak emosional, tidak terlalu ramah, dan tidak bernada tinggi. Akan tercipta identitas berhasil atau positif. Jadi ketika siswa melakukan kesalahan, manajer ini lebih ke ayo kenapa kamu melakukan ini. Lalu posisi manajer ini, si guru ini menetralkan dulu kondisinya, menetralkan dulu, tidak apa-apa kamu berbuat seperti itu, karena tidak ada manusia yang sempurna, itu pun pernah melakukan kesalahan. Setelah itu siswanya diajak sama guru itu untuk menyelesaikan masalah gitu. Jadi posisi kontrol manajer ini adalah posisi yang terbaik, di mana siswa yang tadi merasa bersalah, terus dia merasa netral, dan akhirnya timbul inisiatif dari dirinya sendiri untuk memperbaiki kesalahannya dan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Nah, ini tadi sudah. Nah, posisi kontrol manajer ini bisa menjalankan tahap restitusi Bapak Ibu. Segitiga restitusi itu kita lakukan ketika kita menghadapi persoalan dengan murid-murid kita. Contoh, ada murid yang tidak disiplin datang. Nah, kita gimana nih
siswanya sering terlambat gitu. Kita coba panggil gitu ya Bapak Ibu ya. Kenapa kamu datang terlambat? Ditanya dulu. Nanti kan murid, iya Bu. Mungkin murid akan mengakui, tapi ada juga murid yang tidak mengakui ya, yang membela diri. Nah, ini guru di sini harus bisa menstabilkan identitas, maksudnya menstabilkan kondisi. Jadi yang si anak tadinya merasa bersalah, distabilkan dulu, tidak apa-apa, wajar berbuat salah gitu. Karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Nah, setelah anak diupahan lah ya gitu ya, anak merasa tidak down, baru kita ajak murid untuk menyelesaikan permasalahannya bersama-sama. Ini saya ada video, saya sudah melakukan segitiga restitusi ini, mempraktekannya kepada siswa yang ada di sekolah ini.
Bapak Ibu tadi sudah ya tahapan segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang keduanya validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan ya Bapak Ibu ya. Nah, sedikit penjelasan mungkin Bapak Ibu tadi sudah ada di video ya. Saya jelaskan sedikit mengenai tahapan menstabilkan identitas ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses gitu. Jadi ketika siswa kita melakukan kesalahan, kita diupahan lah gitu ya. Nggak apa-apa kamu membuat kesalahan, nanti kita perbaiki bersama-sama seperti itu Bapak Ibu. Nah, tahapan menstabilkan identitas, guru bisa menggunakan kata-kata yang kurang lebih seperti ini ya. Contohnya, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna gitu. Terus ada kata yang lain juga, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini Bapak. Nah, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak atau Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Atau bisa juga kayak gini Bapak Ibu, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, jadi yang tadinya anakku ngedown, jadi lebih stabil lagi gitu ya, jadi lebih tenang. Nah, setelah anak merasa tenang gitu, kita coba validasi tindakan yang salah dari anak tersebut. Nah, validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, yang tadi ya kebutuhan dasar manusia itu ya. Jadi kita harus tahu nih alasan siswa itu gitu, kebutuhan dasar mereka yang mana yang belum mereka penuhi gitu. Nah, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi lebih proaktif gitu, lebih perhatian kepada siswa gitu, lebih mau mengerti siswa ya. Serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Nah, validasi tindakan yang salah ini bisa menggunakan kata-kata yang kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya.
Atau kayak gini, apa yang penting bagi kamu? Atau bisa juga kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru. Atau juga bisa, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul, kalau misalkan anak memukul gitu ya. Nah, tahap yang terakhir dari segitiga restitusi ini adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, contoh kata-katanya bisa seperti ini. Apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Atau juga bisa nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Atau kelas yang ideal itu seperti apa sih? Terus kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Terus apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa gitu? Seperti itu kurang lebih ya Bapak Ibu ya. Nah, ya, mungkin sekian dari saya. Ada satu ini lagi ya, games Bapak Ibu ya. Ini harus konsentrasi Bapak Ibu biar tidak ngantuk. Perhatikan ya, perhatikan instruksi dari saya atau perhatikan pertanyaannya. Ini 1, yang ini 2, kalau ini 3. Saya ulangi ya, perhatikan pertanyaannya atau instruksinya. Ini 1, yang ini 2, kalau ini 3. Kalau ini berapa? 3. Ini 1, yang ini 2, kalau ini 3. Kalau ini berapa? 3. Ini 1, yang ini 2, kalau ini 3. Ini 1. Sudah mulai paham ya. Ini 1, yang ini 2, yang ini 3. Yang ini 2. Tepuk tangan ke semuanya. Kalau masih ada yang kurang paham bisa ditanyakan pada teman-temannya. Sekian bisa dijawab. Sekian pemaparan materi dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua, terutama untuk bisa aplikasikan di kelasnya masing-masing. Saya tutup dengan doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu MC. Mangga. Baik, terima kasih Ibu Bapak. Mari kita berikan tepuk tangan dulu ya kepada Ibu Sufi. Oke, atas materi yang telah disampaikan yaitu budaya positif. Selanjutnya kami akan membuka pertanyaan karena waktu yang dibatasi hanya untuk 2 pertanyaan saja. Mangga Ibu Bapak yang mau bertanya, acungkan tangannya terlebih dahulu. Mangga Ibu Lilis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melihat pemaparan diseminasi tentang budaya positif yang ada di lingkungan sekolah dan di lingkungan kelas, ada satu hal yang ingin saya tanyakan karena ini pun berkaitan dengan kesepakatan atau dulu mah namanya kesepakatan kelas ya, kalau sekarang mah keyakinan kelas mungkin ya. Nah, untuk itu selama ini kalau yang namanya di sekolah umum itu keyakinan kelas itu dibuat oleh guru dan siswa dan dilaksanakan pun oleh siswa. Sementara untuk sekolah kita, sekolah yang di lingkungan berkebutuhan khusus itu lebih ke teacher center, artinya semua kesepakatan atau keyakinan kelas itu dibuat oleh guru dan harus dilakukan langsung oleh anak. Walaupun memang sekarang kami sudah mencoba untuk membuat keyakinan kelasnya sendiri, mengajak pihak orang tua, jadi guru dan orang tua yang membuat dan anak-anak yang menjalankannya. Salah satunya juga seperti itu. Yang ingin saya tanyakan, apakah keyakinan kelas seperti itu menjadikan hal yang positif buat semua, atau memang lebih ke bentuknya lebih ke sedikit pemaksaan yang tadi saya bilang bahwa mungkin kalau di kita lebih ke teacher center ya, artinya semuanya dibuat oleh guru
dan harus dilaksanakan oleh warga sekolah seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ibu mau langsung dijawab atau satu lagi pertanyaan? Satu lagi. Oke. Mangga Ibu Bapak satu lagi pertanyaannya. Pak Dadang. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya terkait situasi kelas dulu. Tapi masih belum dengan materi yang saya pada waktu dihadapkan ke ketika memberikan pembelajaran itu, saya pernah ada kasus dihadapkan ada satu kelas yang kondisi anak-anaknya ini atau peserta didiknya itu susah banget untuk dibuat kondusif. Ada beberapa ya. Bukan. Ada aja. Tapi umumnya sih di kelas kecil sih. Nah, saya agak kesulitan gitu. Misalnya ada yang lari kesana kesini, ada yang kemana gitu, ada yang wah udahlah gitu, nggak susah banget dikondisikan gitu. Nah, saya udah beberapa kali mengalihkan perhatian si kakak didiknya tuh supaya fokus ke saya gitu. Tapi udah berbagai macam cara, udah saya berbagai cara dilakukan, tapi masih ada satu dua yang awalnya gitu nggak mau gitu. Nah ini bagaimana cara mengatasi situasi model kelas seperti ini Bu? Gitu. Dihubungkan dengan materi yang sekarang. Terima kasih semuanya. Terima kasih kepada Bu Lilis dan Pak Dadang. Mangga untuk Bu Supi yang akan menjawab langsung pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih. Untuk yang pertama ya dari Bu Lilis. Nah, memang seperti itu ya Bu Lilis ya, realita di sekolah luar biasa gitu dengan berbagai karakteristik siswa yang unik gitu ya. Dan untuk kesepakatan kelas, saya akui memang belum bisa merata diterapkan di semua jenjang kelas. Mungkin untuk siswa yang SMP, SMA dan mereka itu tidak ada hambatan intelektual sangat bisa diterapkan gitu ya. Tapi lain kondisinya dengan siswa yang mereka mempunyai hambatan intelektual. Meskipun mereka kelas SMP, SMA, mereka punya hambatan intelektual, itu memang sangat membutuhkan selalu gitu ya bimbingan dari guru gitu. Begitupun di kelas kecil, katakanlah kelas autis gitu ya, memang masih berpusat dengan guru. Hanya saja kita sedikit demi sedikit gitu mencoba agar pembelajaran itu ya berpusat dengan siswa, pada siswa seperti itu. Dan untuk kesepakatan dan keyakinan kelas yang kita buat di sekolah ini, kita harus melibatkan orang tua gitu. Jadi bukan hanya guru saja di sekolah gitu membuat kesepakatan dengan siswa-siswa di sekolah harus gini, tapi di rumahnya tidak dilaksanakan gitu. Sedangkan di sekolah itu waktu belajar hanya berapa jam sih? Apa ada yang 2 jam bagi kelas kecil, ada yang 3 jam, atau paling banyak juga 5 jam bagi kelas yang besar gitu ya. Dan waktu yang paling besar itu adalah di rumah bersama orang tua gitu. Jadi ya guru itu harus bisa gitu menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua agar pembelajaran di sekolah atau keyakinan kelas atau sekolah yang kita sudah buat bisa juga diterapkan dan bisa diajarkan atau dibiasakan juga oleh orang tua di rumah. Seperti itu Bu Lilis ya. Mungkin ada tanggapannya Bu Lilis atau bagaimana? Mungkin nanti bisa kita ngobrol lagi ya Bu Lilis ya mengenai permasalahan ini di luar forum seperti itu. Untuk yang kedua dari Pak Dadang, mungkin ya Pak Dadang. Nah ini kembali lagi ke kebutuhan dasar manusia tadi ya. Ada berapa ya? Ada 5. Jadi ketika kita, bukan untuk Pak Dadang saja, untuk kita semua gitu, ketika kita mengajar di kelas baru, kita harus tahu dulu gimana profil siswa kita karakter siswa kita gitu. Contoh siswanya ada 5. Si A mungkin karakternya seperti apa, B gimana, C gimana. Dan kalau misalnya ada anak yang susah diatur, berarti dia itu kebutuhan apa yang belum dipenuhi gitu. Bisa jadi misalnya saya siswa ini namanya A misalkan sulit diatur,
Nah, saya pelajari dulu, saya dekati dulu, ajak ngobrol, ajak komunikasi anaknya. Atau kalau anaknya belum bisa berkomunikasi dengan baik, bisa tanya guru sebelumnya atau orang tuanya. Di situ bisa ketahuan, oh mungkin saya berefleksi juga ya pada pembelajaran yang sudah saya lakukan. Oh mungkin siswa ini tidak bisa diatur karena dia jenuh mungkin dengan pembelajaran yang saya lakukan. Atau metode saya kurang sesuai buat anak tersebut, atau medianya kurang sesuai gitu. Jadi harus kita lihat dulu kebutuhan dasar mereka itu yang belum terpenuhinya itu seperti apa gitu, apa yang belum bisa terpenuhi sehingga dia berbuat seperti itu di kelas. Seperti itu Pak Dadang. Gimana Pak Dadang? Saya sudah sebelum saya belajar masuk kelas yang bersangkutan itu saya sering ya diskusi juga dengan dirinya, menanyakan ini apa gitu, bagaimana kira-kira misalnya nih kalau dikasih nempel atau apa gitu, bisa nggak kalau misalkan dikasih membuat berbagai macam karakter dengan menggunakan presisi misalnya, bisa apa enggak gitu. Udah saya proses komunikasi, tapi memang ada satu kelas yang beda ini yang itu tadi gitu. Semua siswanya apa salah satu? Ya hampir semua gitu, nggak kondusif gitu. Berarti gurunya pun yang guru kualitas saya pun nggak kewalahan belajar itu gitu. Siapa yang pas autisnya nggak ada? Semuanya kan? Di bawah satu sini nih. Tidak usah dikasih tahu ya. Nah, berarti kelas kecil ya Pak Dadang ya? Nah, kalau kelas kecil kita lihat dulu ya. Kalau misalkan di SD reguler, tentu saja ya kelas 1 juga udah bisa duduk tenang, dikasih pembelajaran akademik sudah bisa. Tapi kalau di siswa kelas 1 SDLB apalagi Tunaga Hita, apakah mereka sudah bisa duduk tenang di kelas? Berarti jangan dulu dikasih akademik, tapi pra-akademik pengkondisian siswa dulu gitu. Jangan dulu materi, tapi gimana caranya biar siswa bisa anteng duduk tenang, nyaman di kelas gitu. Iya, dia nyanyi misalnya. Nah, berarti nyanyinya gitu harus gimana pada dalam biar anak anteng. Nah, itu bisa didiskusikan lagi sama wali kelasnya kan. Kalau wali kelas lebih intens ya ngajarnya. Nah, bisa nih, pasti wali kelas juga punya strategi sendiri. Punya celah sendiri gitu. Oh ini mah anak tuh anteng kalau nyanyinya lagu apa, misalkan padahal ngasihnya lagu apa, jangan-jangan ya lagu ini 80-an. Itu bisa dan bukan hanya murid yang belajar ya Bapak Ibu, kita juga sebagai guru sama pasti selalu belajar, apalagi menghadapi siswa baru, kelasnya kelas kecil itu sangat menantang juga Bapak Ibu ya. Jadi jangan kasarnya mah gitu. Ini untuk saya juga ya. Jangan merasa benar sudah mengajar seperti ini. Gitu. Jangan pernah merasa benar. Kita harus selalu belajar. Kalau misalkan perilaku siswa tidak sesuai ekspektasi kita, berarti kita harus refleksi lagi apa nih yang kurang dari pembelajaran yang sudah kita berikan. Pokoknya harus selalu terus belajar. Metode ini misalkan kurang sesuai, ganti lagi. Kurang sesuai lagi, ganti lagi. Apakah lingkungannya atau apanya gitu. Insya Allah sih ya Pak Dadang. Dan kalau di sekolah luar biasa gitu ya, yang sudah saya alami gitu ya, pengalaman saya, jangan berharap 1 atau 2 pertemuan kita berhasil ya. Tapi mungkin saja materi yang kita berikan itu baru bisa nyampe ke anak di akhir semester. Bisa jadi seperti itu Bapak Ibu. Iya, tidak apa-apa. Karena yang namanya pembelajaran itu bukan melihat hasil ya, tapi prosesnya gitu. Ketika misalnya Pak Dadang mengajar nyanyi, Pak Dadang itu outputnya itu atau asesmen akhir itu siswa harus hafal lagu ini gitu ya Pak Dadang ya. Tapi ternyata siswa itu belum hafal, tapi dia bisa anteng duduk tenang selama pembelajaran Pak Dadang. Nah itu kan itu keberhasilan yang luar biasa menurut saya ya Pak Dadang ya. Seperti itu. Jadi selalu semangat untuk terus belajar, cari referensi lagi. Insya Allah pasti bisa, pasti ada jalannya seperti itu. Ya. Sudah mungkin ya Pak Dadang ya. Nanti kita diskusi di luar forum ini. Kembali ke Ibu MC. Baik, terima kasih Ibu Sufi Ainun yang telah menjawab pertanyaan dari Ibu Lilis dan Pak Dadang. Ibu Bapak, mari kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah.
saat kita di penghujung acara, izinkan saya sebagai moderator menyampaikan kesimpulan yang telah dipaparkan tentang budaya positif. Budaya positif yaitu sebuah nilai-nilai, keyakinan, kebiasaan yang akan menjadi identitas diri. Dan budaya positif di sekolah tentunya harus berpihak kepada murid agar murid tersebut bisa menjadi pribadi yang positif, penuh harapan, bermartabat dan bertanggung jawab. Sekian Ibu Bapak atas penyampaian diseminasi budaya positif. Kami mohon maaf tentunya apabila di dalam acara ini masih banyak kekurangan. Mari kita tutup acara ini dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashadu alla astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Enda, rekan kerja dari Bu Siti Aimun. Tadi Bu Siti Aimun telah menyampaikan informasi tentang budaya. Alhamdulillah, materi yang dibacakan baik dan sangat memotivasi kita di dalam pembelajaran khususnya di sekolah luar biasa. Mudah-mudahan kedepannya bisa juga menyampaikan khususnya buku Suci yang sebagai CBG, saya juga menyampaikan materi-materi lain yang juga bisa memotivasi kita sebagai guru di dalam menjalankan tugas sehari-hari. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang telah dilakukan itu sangat membantu untuk keberlangsungan kegiatan CPG yang masih akan dilaksanakan beberapa bulan kemudian. Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Dadang Jelani. Saya salah satu GPK di SLGN Jakarta. Tepatnya saya salah satu guru P3H. Baru saja saya mengikuti diseminasi tentang budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Siti Ainun. Alhamdulillah materinya cukup menarik, cukup inspiratif, dan saya pribadi merasa tercerahkan gitu adanya materi ini. Mudah-mudahan nanti bisa lebih menambah wawasan saya dan bisa mungkin bisa mengimplementasikannya dalam ketika saya mengajar dan memberikan pembelajaran kepada peserta didik agar bisa lebih optimal, dan mudah-mudahan peserta didiknya juga bisa lebih maksimal dalam menyerap materi pembelajaran yang disampaikan. Terima kasih buat Bu Siti Ainun yang telah memberikan materi ini. Mudah-mudahan kebaikan Ibu dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bu Suci yang telah memberikan ilmunya, dan mudah-mudahan akan membawa sekolah menjadi lebih baik dan kami semua bisa mengikuti langkah yang sudah dilakukan oleh Bu Suci Ainun, dan semoga menjadi guru penggerak yang lebih sukses. Apa kabar semuanya? Baik ya, alhamdulillah semua pada sehat, sehingga kita masih bisa berkumpul di kelas kita yang tercinta ini. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini Bu Sufi mau tahu dari kalian, menurut kalian kelas bagaimana sih yang kalian inginkan? Boleh ya, misalkan kelasnya ingin bagaimana, teman-temannya ingin bagaimana, atau bu gurunya ingin bagaimana. Ada yang mau ini berbicara duluan? Akang? Boleh. Kelas yang akan inginkan seperti apa? Gurunya baik. Gurunya yang baik. Bu Sofi tulis ya. Yang baik. Kelas ini ya. Gurunya baik.
impian Yunis itu yang seperti apa? Boleh kelasnya gimana, boleh teman-temannya, boleh gurunya. Teman-teman yang baik. Oh, teman-temannya baik juga. Nah, kalau Dinda gimana, Din? Kelas impian yang Dinda inginkan. Boleh teman-temannya, boleh lingkungannya, Oleh ibunya. boleh bu gurunya. Teman. Teman-temannya gimana? Temannya Yang baik. baik juga boleh. Kalau Alisa ingin kelas yang bagaimana? Yang gimana? Yang kelasnya apa? Bersih. Yang kelasnya bersih, oh boleh. Yang kelasnya bersih. Nah, untuk mencapai ini ya, kelas impian yang kita inginkan itu berarti harus ada caranya, harus ada usaha yang harus kita lakukan untuk mencapainya. Nah, gimana caranya? Yaitu dengan, coba akan tahu nggak dengan apa nih untuk bisa mencapainya? Dengan apa? Nah, berarti harus ada hal yang kita sepakati dulu untuk mencapai itu semua. Nah, maka dari itu kita akan bersama-sama membuat kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas itu apa sih? Kesepakatan kelas itu adalah hal-hal yang guru dan siswa sepakati agar pembelajaran di kelas menjadi nyaman, menjadi menyenangkan, ya, menjadi kondusif, tertib dan lain sebagainya, ya anak-anak ya. Nih, Bu Sufi punya ini kertas warna ini sticky note. Kalian tuliskan di sini apa-apa saja menurut kalian, satu aja gitu ya, kesepakatan kelas yang perlu ada di kelas kita ya. Boleh ditulis. Ditulis. Ini apa? Mana pensilnya Junis? Ada pensilnya? Ini aja di sini ditulis. Mana pensil Junis? Pensil Junis mana? Udah disimpan di situ. Ya, ditulis ini. Ditulis aja. Itu di belakang. Ya, ditulis ya. Iya, betul. Ya. Tulis aja di sini. Ya, Alisa. Ini yang ini. Alisa pengennya apa? Ya, bebas ya. Yang mau kalian sepakati, yang mau kita sepakati di kelas ini. Udah, yang sudah boleh ditempel nih, akan boleh tempel sini. Oh, hati-hati. Udah, ya, tempel. Yang sudah boleh kembali duduk. Ini bunyinya gini, ya nggak apa-apa. Berarti yang menurut kalian harus disepakati adalah yang pertama, tidak ribut saat belajar. Gimana? Sepakat tidak? Harus ada aturan tuh, tidak boleh ribut sambil ketika belajar? Sepakat. Sepakat ya. Terus yang kedua adalah datang tepat waktu. Sepakat. Sepakat? Juni sepakat tidak? Sepakat. Sepakat. Lalu apalagi ini? Mendengarkan guru saat menjelaskan. Sepakat? Sepakat. Oke. Terus yang terakhir adalah izin jika mau keluar kelas. Sepakat. Sepakat? Sekali lagi. Sepakat. Nama saya Junis. Ya, berarti nanti kedepannya kita bisa tambahin lagi kalau ada yang mau kita sepakati lagi ya anak-anak. Nih, kita salin kesepakatan kelas yang ada di situ di karton ini.
Siapa yang tulisannya bagus? Fitro boleh nih. Coba. Ini ada kertasnya sudah Bu Sufi tulis. Sudah Bu Sufi tulis, sudah Bu Sufi gunting. Nanti pakai spidol Kak. Ini disalin dulu satu-satunya. Kita ambil. Disalin ya tulisannya. Ini disalin di sini pakai tulisan kalian yang bagus. Ini disalin di sini tuh. Ini yang mana aja sih sama ya nggak apa-apa. Disalin di sini. Tulisannya yang bagus ya. Dinda salin di sini dari sini. Isi. Harus cukup di kertas ini. Harus cukup ya di kertas ini. Jadi jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil. Ke pinggir dulu nih. Masih kosong pinggirnya. Sini, nih. Ke pinggir. Di pinggir sini masih kosong. Dari sini ke sini Junis, jangan langsung ke bawah. Ini dulu di pinggirnya. Jangan terlalu jauh. Nah. Ya, terus Alisa dari sini sampai bawah sini. Dari sini. Dari sini. Ya, ya. Udah, Bu. Ya. Nah, Akang kan tulisannya bagus. Akang tebalkan ini. Tulis di sini. Kesepakatan kelas boleh. Ya. Besar banget nih. Apa yang ini? Oh iya, ini aja betul. Ini sudah. Tidak ribut saat bekerja. Nah, betul kan? Udah? Nanti kita tempel di situ. Habis. Coba suruh ini. Ini habis. Boleh dihias-hias ya kalau kalian mau dihias-hias boleh. Lucu. Kayak Junis dihias-hias. Boleh. Double tip dibuka kan dari sini. Oke. Yang pertama. Aku. Junis ya? Boleh Junis. Biar bagus di sini nih. Tempel sama Junis. Tambah ya. Yang hijau dulu biar bagus. Alisa di sini. Nah, betul. Ya. Sini. Oke. Sudah jadi ya kesepakatan kelasnya. Kesepakatan kelas 6 dan 7 Tunagrahita. Yang pertama, datang tepat waktu. Yang kedua, tidak ribut saat belajar. Yang ketiga, mendengarkan saat guru menjelaskan. Dan yang terakhir,
izin jika mau keluar kelas. Sepakat semuanya? Sepakat. Nah, kita tanda tangani ya. Sudah bisa tanda tangan semua? Sekarang Fitroh tulis nama dan tanda tangan di pinggir Bu Sufi. Di bawah. Oh, boleh di bawah. Di bawah Bu Sufi. Mau itu Tanda tangan dulu, terus namanya. Ya, itu L oh, O K H namanya. kata gak Nah, Fitroh tuh ini. Sekarang tulis nama Junis di sini nih, Nis. Junis. Ini apa? Ini sudah minta tanda tangan belum? Belum? Udah. Bisa lah tanda tangan dari nama Junis. Nggak bisa, nggak apa-apa. Berarti Adinda di bawah Fitroh. Adinda udah bisa tanda tangan belum? Udah. Dinda. Sedih. Oke. Terakhir Alisa. Ya, berarti kita sepakat ya. Kita mulai menerapkannya kapan? Hari ini. Nah, Bu Sufi mau kasih double tip. Kita tempel kesepakatan kelas ini di situ ya. Siapa yang mau menempel? Boleh. Jadi buka double tip. Ya. Dari sini Kak. Ya, bagus. Oke, sekarang kita kasih tepuk tangan untuk semuanya. Yeay. nama saya Junis. Bagaimana perasaan kamu belajar hari ini? Senang. Senang. Menurut kamu kesepakatan kelas itu penting tidak? Penting. Sama saya nih. Bagaimana perasaan kamu belajar hari ini? Saya senang. Menurut kamu kesepakatan kelas itu penting tidak? Saya Pito. Bagaimana perasaan kamu belajar hari ini? Bahagia. Menurut kamu kesepakatan kelas itu penting nggak? Penting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awas, apa kabarnya? Awas, tahu nggak kenapa buku dipanggil Awas? Jadi Awas sudah tahu ya. Ada yang laporan di bahwa Daryl itu memang di kelas karena ada yang mengejek Daryl kalau Daryl itu dapat nilai jelek. Terus itu Awas merasa melakukannya. Tidak akan pasti Pak Awas melakukan itu tidak sengaja ya. Iya, Pak Awas itu sekarang nilainya berapa? Berapa? 100, hebat. Wajar ya kalau kita dapat nilai 100. Kita ingin orang lain tahu ya kalau nilai kita bagus. Tapi di sisi lain kalau misalnya kita melakukan itu ya ternyata ada orang lain yang merasa
merasa dirugikan ya salah satunya mungkin Daryl. Pawas mungkin merasa biasa aja ya, tapi Daryl itu merasa mungkin apa ya, karena Daryl mendapat nilai jelek, dia kesal, marah-marah ke Pawas, seperti itu ya Pawas ya. Nah, Pawas tahu nggak nilai jelek ini? Lalu bertanggung jawab dan juga saling menghormati. Dari hal itu apa nilai yang belum sekolah ini? Kejadian tadi coba kira-kira apa yang bisa Pawas lakukan untuk belajar ini? Belajar bersama-sama ya. Kira-kira apa yang Pawas akan melakukan? Ini hebat, coba ya Bu Sufi tahu. Nanti mungkin karena Pawas lebih bisa menguasai pelajaran, dia nanti Pawas ajak dia belajar bersama-sama ya. Jadi bisa dapat nilai yang bagus juga ya Pawas ya. Baik, terima kasih Pawas. Boleh kembali lagi istirahat ya. Waalaikumsalam. Arif tahu nggak apa ibu kamu Arif? Ya, sepertinya karena Arif sedang mengerjakan tugas. Arif sudah tahu ini Bu Sufi tidak akan belajar gitu ya kesalahannya. Karena setiap orang itu tetap bermasalah ada masalah. Iya. Kita di sini barang-barang itu dari ya. Arif, pasti kamu punya alasan kenapa melakukan. Ya, karena saya tidak mengerti dengan pelajarannya dan saya malas belajar di rumah. Karena saya ingin bermain dengan teman-teman sekolah. Itu ya, ketika kita merasa lelah, merasa jenuh, itu malu juga dan kita ingin apa bermain di rumah teman-teman. Kita harus sadar bahwa tindakan Arif dengan mengerjakan tugas dan itu merugikan teman-teman Arif. Karena teman-teman Arif itu mereka sudah belajar, mengerjakan tugas itu sungguh, tapi Arif dengan enaknya, dengan santai ya. Nah, di sini Bu Sufi ingin tahu Arif mungkin apa kepentingan melakukan? Ya, disiplin, bertanggung jawab dan saling menghormati. Menurut Arif, apa nilai yang belum kita ada? Bertanggung jawab. Memperbaiki hal ini apa yang bisa? Arif akan diterima kepada teman-teman dan juga akan lebih giat belajar. Kira-kira kapan Arif akan melakukan? Sekarang Bu. Oke, itu saja aku. Jadi ya, sekarang ya bulannya. Iya Bu. Terima kasih Bu. Sekarang boleh istirahat lagi. Terima kasih. Assalamualaikum Bu.